Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan Bu Siska pada materi yang sama dengan sebelumnya yaitu tentang teks ceramah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Masih bugar ya? Tetap diberi kesehatan, tetap kalian jaga kondisi baik-baik. Karena kita masih dalam keadaan seperti ini, masih dalam keadaan pandemi. Alangkah baiknya kalian tetap menjaga kondisi, jangan keluar-keluar rumah kalau tidak begitu penting. Tetap fokus, jaga kesehatan. Ya, kita harus prihatin. Semoga kita bisa segera bertatap muka, kita bisa segera bertemu dalam keadaan yang sehat pastinya. Kita lanjutkan ya, materi sebelumnya Ibu sudah membahas tentang teks ceramah. Kita lanjutkan ke KD selanjutnya, yaitu KD 3.6. Apa itu KD 3.6? Silakan kalian bisa membacanya sendiri. Kalian bisa nanti kalian diwajibkan untuk menganalisis isi struktur dan kebahasaan. Kemudian 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Langsung saja ya. Kita ke struktur ceramah. Apa saja itu struktur ceramah? Di buku kalian sudah ada, kalian bisa membacanya sendiri. Ibu hanya menjelaskan kalau kalian belum paham, kalian bisa membuka-buka buku paket kalian ya. Jadi struktur ceramah itu hanya ada 3. Yang pertama pendahuluan atau tesis. Yang kedua itu isi atau rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari pendahuluan atau tesis. Biasanya kalau kita berceramah pasti diawali dengan pendahuluan. Apa saja isi pendahuluan kita? Yang pertama ada salam, kemudian sapaan, ucapan puji syukur, permasalahan yang ingin disampaikan. Contohnya, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Kepala SMK mana misalnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara pagi ini misalnya. Kemudian kalian mencantumkan sedikit permasalahan apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu ya. Kemudian isi itu inti dari ceramah yang akan kalian sampaikan. Kalian akan berceramah tentang apa? Itu pada bagian isi. Kemudian penutup. Apa saja isi penutup? Penegasan kembali dari manfaat dari ceramah yang kalian sampaikan. Kemudian ada permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih dan salam penutup. Seperti itu. Jadi strukturnya hanya ada 3, tesis atau pendahuluan, isi, dan penutup. Mudah sebenarnya ya. Yang penting kalian silakan berlatih untuk membuat ceramah. Kemudian kaidah kebahasaan. Ada 5 kaidah kebahasaan yang akan kita bahas. Yang pertama menggunakan kata ganti orang. Menggunakan kata-kata teknis, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat,
dan hubungan temporal atau waktu. Menggunakan kata kerja mental dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama tadi apa? Menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang dalam ceramah kita bisa menggunakan aku, dia, kamu, saya, kami, mereka, dan lain sebagainya. Jadi, misalnya kalau kalian mewakili sebuah organisasi, berarti kata ganti yang kalian gunakan adalah kami. Kemudian kalau kalian berdiri atas dasar kalian berceramah sendiri, berarti saya. Itu dalam situasi formal seperti itu, ya. Kemudian kata-kata teknis, kata-kata yang khas dalam sebuah tema ceramah. Misalnya, kalau kalian membahas atau temanya tentang kesehatan, ada kata diagnosis, ada kata stetoskop, ada kata kronis, beda lagi. Kalau kalian tema ceramah kalian di bidang pendidikan, ada kata kurikulum, ada kata penilaian, evaluasi, ada kata pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata teknis itu kata-kata yang khas dari tema yang kalian sajikan. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi yang kaitannya dengan hubungan sebab akibat dan hubungan temporal atau waktu. Kalau hubungan sebab akibat ada jika maka. Jika saya lapar, maka saya makan. Saya tidak makan sebab tidak ada nasi itu. Karena dengan demikian akibatnya oleh karena itu konjungsi hubungan sebab akibat. Kalau konjungsi temporal atau waktu itu ada kata kemudian, pada akhirnya, sebelum itu, mula-mula, awalnya dan lain sebagainya ya. Kalian bisa pahami. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Apa itu sih kata kerja mental? Kata kerja di mana subjek sedang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu. Jadi, namanya melakukan sesuatu itu, ciri-ciri yang kalian bisa lihat, dia menggunakan imbuhan menggunakan imbuhan ber, jadi bisa aktif atau pasif. Kalau aktif misalnya melukai, melerai, bernyanyi, kalau dikejar, disayangi, atau mencintai. Itu kalau disayangi dan dikejar itu masuk ke kata kerja pasif, ya. Paham belum ya kata kerja mental, di mana subjek melakukan tindakan, melakukan sesuatu. Selanjutnya, nomor 5. Nah, dalam ceramah pasti sering menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan agar si pendengar bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Contoh kata-kata persuasif biasanya atau ajakan biasanya bisa diakhiri dengan partikel lah. Contohnya, hendaklah, ayolah, kembalilah, sebaiknya, dan lain sebagainya. Jadi, sering menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Ya, paham ya semuanya? Jadi, ada 5. Yang terakhir menggunakan kata-kata persuasi. Kemudian, langkah-langkah menyusun teks ceramah. Nah, nanti di akhir ini ada penilaian. Kalian harus bisa membuat teks ceramah. Kalian harus bisa praktek berceramah. Apa yang harus kalian dalam membuat ceramah? Yang pertama, kalian harus menentukan topiknya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Topiknya tentang apa? Tentang kesehatan kah? Atau tentang hal sosial kah? Sesuaikan dengan tema-tema yang sedang banyak diperbincangkan. Kemudian menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa ceramah itu disampaikan.
Tujuan itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Kalian bisa baca. Nah, tujuan umum itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada tujuan informatif, tujuan persuasif, dan tujuan rekreatif. Kalian bisa baca. Jadi kalau tujuan secara umum itu bisa informatif, itu berisi informasi yang ingin disampaikan. Jadi kalau secara informatif itu berarti kalian hanya ingin menyampaikan informasi. Kalau tujuannya itu persuasif, jadi tujuan kalian adalah mengajak si pendengar untuk melakukan sesuatu. Kalau yang ketiga, tujuan rekreatif, itu tujuan kalian hanya sebagai atau ceramah kalian itu sekedar untuk menghibur. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian membuat ceramah harus tahu tujuan umumnya itu untuk apa. Selain topiknya, kalian juga harus tahu tujuannya untuk apa ceramah yang kalian lakukan. Apakah untuk menyampaikan informasi, apakah untuk mengajak melakukan sesuatu, ataukah hanya sekadar untuk menghibur. Kemudian, kalau tujuan secara khusus itu, misal tujuan umumnya itu informatif untuk memberitahukan informasi atau pengetahuan tentang apa. Kalau tujuan khususnya, jadi misalnya apa yang ingin kalian informasikan? Misalnya, dampak yang ditimbulkan dari adanya pembelajaran jarak jauh terhadap siswa. Itu tujuan lebih khususnya. Paham ya? Jadi tujuan umumnya itu untuk apa? Tujuan khususnya pada siapa? Itu. Nah, selanjutnya selain menentukan tujuan, yang ketiga kalian membuat kerangka ceramahnya dulu. Kerangkanya mulai dari pendahuluan, isinya itu kalian akan bahas apa saja dan penutup. Kemudian menyusun ke dalam sebuah ceramah. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai pembahasannya, sudah sampai tugas. Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh banyak siswa. Tugasnya agar kalian berlatih, agar kalian bisa membuktikan kalian bisa atau tidak pada pembelajaran kali ini. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Buatlah sebuah teks ceramah dengan tema yang bebas. Jadi, bebaskan kalian, silakan topiknya apa saja, terserah. Tapi, penilaian lebih tinggi ketika topiknya itu menarik untuk didengarkan. Yang kedua, kemudian persiapkan diri kalian untuk berceramah tanpa membaca. Jadi namanya ceramah ya kalian silakan menyampaikan tanpa membaca. Ceramah itu berbicara, bukan membaca. Videokan penampilan kalian dengan apik, kemudian kerjakan tugas ini dalam kurun waktu 2 minggu. Silakan kalian kirimkan terlebih dahulu teks ceramah kalian. Kemudian kalian persiapkan pembuatan video kalian menyampaikan ceramah berdasarkan teks yang telah kalian buat. Tampilkan sebagus mungkin sebagai nilai keterampilan. Apabila belum paham, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan. Hadapi semua ini dengan senyuman. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada kata-kata dari Bu Siska. Tak ada kata menyerah jika kalian bisa bernafas. Jalani proses yang ada, bukan dengan mengeluh, tapi dengan semangat yang tiada henti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Ibu akhiri, kita ucap hamdalah dulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.